أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المؤلف ومشايخي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. Menyinggung dari materi minggu kemarin, perlu kami ralat bahwa saya mungkin salah ngomong dalam menerangkan tentang wadah yang terbuat dari emas. Itu yang diharamkan, yaitu kita menaruh sesuatu di tempat atau wadah yang terbuat dari emas atau perak, bukan barangnya yang emas atau dari wadahnya. Terus seperti itu. Jadi dihindarkan untuk menaruh sesuatu dari benda-benda yang terbuat dari emas dan perak. Itu. Berikutnya tentang fasal peruntuknya wudu. Faslun ay hadza faslun, utawi iki iku fasal suci. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Lafaz wudu ini dibaca domah wawunya, ya, itu dibaca domah wawunya, itu kalimat isim, ya. Dibaca fathah bisa, dibaca domah juga bisa. Kalau dibaca fathah itu berarti sesuatu yang dipakai untuk wudu, yaitu airnya. Sesuatu yang dibuat untuk wudu, yaitu ya airnya. Itu kalau berarti wudu itu berarti benda yang dipakai untuk wudu. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatu asya'a, ada 6 beberapa perkara. Ana 6 pira-pira perkara di fardunya wudu. Sebagaimana kita sudah ketahui, ya, pasti sudah tahu semuanya bahwa fardunya wudu ada 6. Ahaduha an-niyatu, nomor setunggal menika, nomor 1 yaitu niat. Niat itu apa? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja melakukan sesuatu yang dibarengkan dengan perbuatan itu. Jadi ketika kita berwudu, niatnya itu kita barengkan dengan membasuh muka awal. Ketika kita membasuh anggota pertama, yaitu muka, itu niatnya kita barengkan dengan perbuatan membasuh kata di qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ya, meskipun itu baru sebagian saja, belum semuanya, tidak apa-apa. Jadi kita kan bisa diratakan nanti, diratakan atau nanti dikali tigakan menjadi rata. Itu harus dibarengkan. Jadi kalau niatnya sebelum membasuh, itu namanya azam, bukan niat. Azam itu masih sebelum perbuatannya, semacam kalau kita itu punya azab, punya angan-angan, cita-cita, itu namanya azab, bukan niat. Niat itu namanya dibarengkan dengan perbuatannya, yaitu membasuh muka. An-niyatu inda ghuslil wajhi, ing dalam nalikone basuh wajah, basuh muka, itu dibarengkan ketika membasuh muka. Tidak boleh sebelum sesudah niat baru basuh muka, harus niat dibarengkan dengan membasuh muka. Lah niatnya wudu itu
Gimana? Ya, sebagai kita ketahui barang-barang yang sudah masyhur ya, nawaitul wudu'a dan wudu ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, ya, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kan jadi wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas ketika kita buang air kecil, pipis, itu namanya hadas kecil. Hadas kita buang air besar, itu juga hadas kecil. Kadang-kadang ada yang beda persepsi. Berhubung namanya hadas besar, hadas apa? Buang air besar, hadas besar bukan. Itu sama aja hadas kecil. Ya, kita bersentuhan dengan lawan jenis itu juga berarti sudah batal, wajib kita wudu jika mau sholat atau mau baca Al-Quran. Itu niatnya seperti itu. Bisa nggak niat wudu aja, nawaitul wudu? Boleh, tidak apa-apa. Karena esensi wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil, tidak apa-apa. Ada yang menggunakan niat nawaitu at-tathhir, nawaitu toharoh, itu ya. Niat ingsun sesuci. Kalau seperti itu, untuk dalam kitab ini diterangkan dalam syarahnya ini harus disertai ucapan anil hadathi. Tidak bisa seperti lafaz wudu, nawaitul wudu'a, itu cukup, lillahi ta'ala, tidak apa-apa. Tapi kalau toharoh harus disertai dengan kalimat anil hadathi, yaitu bersuci dari hadas. Kalau nggak seperti itu nggak sah wudunya, harus ada kalimat tambahan anil hadathi, itu sesuci, bersuci dari hadas. Tapi kalau nawaitul wudu'a saja cukup, alhamdulillah ta'ala, apa-apa, cukup. Atau ada lagi yang menggunakan istilah nawaitul wudu'a listibahatis sholat, tidak apa-apa, supaya kita bisa sholat, itu juga boleh, tidak apa-apa. Nomor 1 itu niat disertai dengan membasuh muka. Wa ghuslul wajhi, lan nomor loro yaitu membasuh wajah. Nah, ini hati niat ya, yang disertai dengan basuh wajah. Ini nomor 2 nya ini wajah, membasuh wajah. Ini berarti kan nomor 1 dan 2 ini bergandengan, muqtarinan, ya, selalu apa? Bersamaan, tidak boleh pisah. Ya, nah, di mana batasnya wajah itu? Di sini terangkan dalam syarahnya, itu yaitu dari tempat apa ini namanya, tumbuhnya rambut, ya, tumbuhnya rambut kepala, ya, pada secara umum ya, sampai kepada ini apa namanya, tempat tumbuhnya gigi, ini namanya apa? Geraham, ya, atau bahasa Jawanya wang. Dua geraham ini kita basuh sampai basahnya, sampai bawahnya basahnya, sampai bawahnya. Jadi harus teliti. Jadi dari tempat apa namanya, tumbuhnya rambut kepala sampai bawahnya apa? Di tempat tumbuhnya gigi itu namanya geraham, ya, atau wang. 2 geraham ini harus kita basuh. Secara apa? Dari caranya seperti itu membasuh wajah. Bahkan dianjurkan untuk sampai ke leher, ya, dilebihkan, karena kita tahu bahwasanya nanti di yaumil qiyamah itu anggota wudhu yang kita basuh itu akan bersinar, keluar sinarnya. Barang siapa yang suka berwudhu, maka insya Allah nanti di yaumil qiyamah semua anggota wudhunya akan melakukan sinar yang terang. Makanya dianjurkan untuk melebihkan anggota yang kita basuh dalam berwudhu. Nah, gimana kalau di dalam janggut atau tempat tumbuhnya ini di geraham ini, ya, tumbuh rambut, ya, janggut apa jenggot, ya, tumbuh rambut. Bagaimana cara membasuhnya? Nah, di sini terangkan di dalam syarahnya, kalau rambutnya itu tebal maka cukup dibasuh di luarnya saja, tidak perlu sampai disik-isik ke dalam-dalamnya. Tapi kalau rambutnya itu tumbuhnya nggak tebal alias arang,
ya maka wajib membasuh sampai ke dalam kulitnya, nggak boleh hanya luarnya saja. Nah, bagaimana batasnya dianggap itu tebal atau arang tipis ya? Itu sekedar orang kalau ngomong itu dari depannya itu sudah kelihatan apa dalamnya, apa tumbuhnya rambut itu, kelihatan kulitnya, kulit janggutnya itu kelihatan, itu berarti dianggap masih arang atau tipis. Tapi kalau sudah di hadapan yang bicara itu tidak kelihatan apa kulitnya rambut itu, maka itu dinamakan sudah tebal, maka tidak wajib untuk membasuhnya sampai ke dalam kulitnya, cukup dohirnya saja. Itu batasan untuk jenggot yang tebal ya, rambut jenggot yang tebal dan yang tipis. Wa ghuslul yadaini lan nomor 3 membasuh dua tangan ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Anggota ketiga yang wajib kita basuh dalam wudu yaitu membasuh kedua tangan sampai dua siku. Ya, dua sikut. Meskipun itu kadang ada yang rambutnya tebal juga ada di rambut tangan itu, ya kita wajib basuh sampai ke sela-selanya. Rambut tangan kan juga ada yang tebal, itu juga hati-hati yang punya rambut tangan yang tebal bagi kaum laki-laki. Kalau misalkan ada perempuan yang tebal juga sama saja harus dia basuh sampai apa menembus kulit tangannya, nggak boleh cepat-cepat ya, nggak boleh terburu-buru, harus betul-betul di sela-selani sampai pada gerigi apa jendek-jendeknya, jari-jarinya komplit, bawahnya juga. Dalam kukunya kalau ada kotoran yang tebal juga kita harus bersihkan biar air tidak tertolak, air harus menembus ke dalamnya. Ini hati-hati ini bagi para perempuan yang mungkin biasa menggunakan pacar pitek yang itu tidak tembus air, itu juga harus diperhatikan untuk supaya kalau bisa ya jangan pakai seperti itu. Kalau mau pakai pacar yang tembus air ya, seperti pacar henna itu tidak apa-apa, daripada pakai pacar yang pitek itu yang jadi kalau mau itu susah untuk membersihkannya. Kalau laki-laki insya Allah mudah lah. Wa mashu ba'dir ra'si, dan nomor 4 mengusap sebagian rambut kepala ya, yang diusap sebagian rambut kepala, tidak seluruhnya. Tadi beberapa mazhab ada yang berbeda pendapat. Imam Syafi'i cukup dengan rambut 3 helai sudah mencukupi untuk membasuh sebagian rambut kepala. Tapi kalau Imam Syafi'i seperti ini wudunya Imam Syafi'i ini kalau seperti ini, kalau kita bersentuhan dengan istri lawan jenis batal. Tapi kalau Imam Hanafi dengan membasuh sebagian rambut kepala ya, rambut kepala dibasuh itu maka ketika bersentuhan dengan lawan jenis tidak membatalkan wudu. Ini yang biasa dipakai para jamaah haji di Mekah, jamaah umroh ketika sedang beribadah di sana, karena penuhnya dengan para peziarah yang campur dengan laki-laki perempuan ketika tawaf, terutama ini ya, ketika tawaf ini kan berdesa-desaan. Kalau kita nggak pakai mazhab Hanafi susah, pakai Syafi'i kita bolak-balik wudu ya, batal terus, susah karena kamar mandinya jauh dari tempat tawaf. Maka sebagai solusi para imam, para pemimpin haji dan umroh menganjurkan untuk berbeda madhab ke Imam Hanafi. Itu ya solusi. Solusi itu ya bisa dipakai ketika dalam kondisi yang tertentu. Wa ghuslur rijlaini, dan nomor 5 membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki ilal ka'baini, sampai pada kedua mata kaki. Ini jangan sampai keliru, kadang-kadang ada yang salah paham, basuhnya sampai dengkul. Nah ini kadang-kadang ini laki-laki
mungkin masih lumayan, anak perempuan cincang-cincang sampai dengkul, itu malah juga malah membuka auratnya. Ini ya, jangan sampai keliru. Yang dibasuh itu kedua mata kakinya ya, bukan kedua dengkulnya. Ka'bain itu mata kaki, bukan dengkul. Ya, juga sama seperti tangan tadi, dibasuh. Kalau ada tumbuh rambut yang tebal harus disela-selani dengan tangan biar air masuk. Bawahnya, kukunya ya harus sampai jangan sampai ada kotoran yang masuk, harus dibersihkan semuanya. Tidak boleh asal-asal wudhu, asal kena air, jangan. Ini hati-hati dalam membasuh baik tangan maupun kaki. Ini harus berteliti. Sela-sela pakai tangan biar air masuk ke sela-sela yang sempit-sempit. Tertibu nomor 6, dan nomor 6 yaitu harus tertib alama dzakarnahu ing atase barang dzakarnahu kang wis nutur sapa sunhu ing ma. Bisa sadar ya, harus tertib. Ingat, wudhu harus tertib, tidak bisa kok wudhu tangan dulu dibarengkan dengan niat, tangan dulu nggak bisa, harus wajah dulu yang dibarengkan dengan niat. Kalau misalkan ada orang mewudhui satu orang, ada misalkan 3 orang, 4 orang bersama-sama, ayo kita wudhu ini simpulan bersama-sama biar gampang, satu tahapan saja. Nah, niat yang tadinya suruh niat, yang mau diwudhu itu suruh niat, lah kita bareng-bareng basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, rambut kepala, basuh kaki bareng, 1, 2, 3, biar instan. Tidak bisa, itu namanya nggak tertib ya, harus tertib, Nah, berbeda dengan orang yang selulup itu silam, beda. Kita menyelam sambil niat itu bisa diniati ya, nawaitul wudu'a li rabbil ashari aswaq lillahi ta'ala nyelam, tidak apa-apa seperti itu, boleh, tapi bisa tertib. Jadi air langsung memenuhi seluruh tubuh kita, tidak apa-apa. Tapi kalau diwudhuani orang barang-barang 4 orang ya, si petawari suruh niat barang, tidak bisa, harus tertib. Jadi wajah dibarengkan dengan niat, kemudian kedua tangan membasuh rambut kepala dan kaki, harus tertib. Itu saja yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita sama-sama di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.